Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiana Elizakia dengan NIM 206131084 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas 3C. Kali ini saya akan mengulas tentang jaringan perdagangan di Nusantara. Yang saya bahas kali ini tentang jaringan perdagangan di Nusantara ada beberapa, yaitu yang pertama ada sejarah jaringan perdagangan di Nusantara, kedua peta jalur perdagangan di Nusantara, dan ketiga jaringan perdagangan antar pulau, serta yang terakhir ada jaringan perdagangan antar kesultanan. Sejarah jaringan perdagangan di Nusantara. Terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan pada masa Hindu-Buddha yang melalui penguasaan laut, sehingga Indonesia mempunyai jalur perdagangan yang memiliki peran sangat penting, terutama pada Selat Malaka yang merupakan jalur penting dalam perdagangan Nusantara. Selain itu, peran laut berfungsi sebagai media transportasi perdagangan di dunia pada masa Hindu-Buddha. Indonesia mempunyai letak yang sangat strategis sehingga di Selat Malaka banyak pedagang asing di dunia seperti India dan Cina yang semakin ramai berkunjung di Nusantara. Inilah peta jalur perdagangan di Nusantara, bisa dilihat sebelum Malaka jatuh, ini yang bergaris merah ya, dari Samudra Pasai ke Malaka, di pusatnya di Malaka, terus di Banten, lalu di Demak, habis itu di Banjar, kembali lagi di Demak, melanjutkan ke Makassar, langsung ke Ternate. Untuk yang setelah Malaka jatuh di garis biru ini, perbedaannya hanya di Samudra Pasai langsung ke Banten, langsung ke Demak, selanjutnya ke Banjar, lalu ke Makassar, terus terakhir di Ternate dan di Tidore. Selanjutnya, jaringan perdagangan antar pulau. Jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Nusantara terbentuk karena antar pulau saling membutuhkan barang-barang yang tidak ada di wilayah tersebut. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, pedagang-pedagang Islam memindahkan kegiatannya ke pelabuhan lain. Dengan demikianlah mereka tetap dapat melanjutkan usaha perdagangan yang aman, sehingga penyaluran komoditas ekspor rempah-rempah dari daerah Indonesia ke daerah Laut Merah tetap dapat pusat perdagangan dan kekuasaan yang sebelum Malaka jatuh sudah ada, kemudian menjadi berkembang yang sangat pesat. Lalu pusat perdagangan dan kekuasaan yang telah berkembang pesat, selanjutnya antar pulau saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat bertukar barang atau saling mengadakan kerjasama. Para pedagang yang semula selalu berdagang di Malaka yang berpindah-pindah secara tidak langsung, mereka menyebabkan kebudayaan di Malaka tersendiri. Munculnya pusat-pusat perdagangan di Nusantara disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama memberi bekal untuk berlayar dari satu tempat ke tempat yang lain, kedua memberi tempat beristirahat bagi kapal-kapal yang singgah di Nusantara. Selanjutnya, pedagang-pedagang Islam yang memiliki konflik dengan pedagang-pedagang Portugis menyingkir ke Aceh, Banten, dan Makassar. Mereka tetap melakukan perdagangan dan pelayaran dengan pedagang-pedagang luar karena jalur melalui Selat Malaka sudah dikuasai oleh Portugis, sehingga mereka membuka jalur perdagangan yang baru, selalu menemukan sepanjang pantai barat Sumatera, dan pedagang-pedagang Islam yang berangkat dari Banten termasuk Selat Sunda akan berlayar keluar melalui pantai barat. Untuk terakhir, jaringan perdagangan antar kesultanan. Di antara pulau satu dengan lainnya telah terjalin suatu hubungan yang berlangsung sejak zaman dahulu, sehingga hubungan perdagangan terutama pada masa kerajaan Islam di Nusantara, semua kegiatan perdagangan di Nusantara bersifat insidental, namun lambat laun terjadi perubahan menjadi kegiatan yang berlangsung terus-menerus, yang ramai dan semakin menguntungkan. Dengan demikianlah muncul beberapa pusat perdagangan yang dimiliki kerajaan-kerajaan yang wilayahnya menjangkau ke pantai seperti Kerajaan Sriwijaya, Gorontalo, dan Samudra Pasai. Berita-berita asing yang ditunjang peta-peta kuno dan hikayat seperti babat lokal dan data arkeologis cukup menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah berita Tionghoa dan Arab dari abad ke-7 sampai ke-8 memberi bukti adanya pelayaran dan jaringan perdagangan
di mana pedagang Arab dan Persia telah berperan dalam perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Namun dengan keadaan VOC yang berambisi untuk berusaha menerapkan monopoli dengan cara memerangi dan menanamkan politik Divide et Impera yang berakibat VOC mendapat perlawanan dan pemberontakan oleh beberapa kesultanan, serta Kesultanan Aceh yang merupakan kesultanan yang paling sulit ditaklukkan oleh VOC Hindia. Hubungan perdagangan hanya didasarkan data historis tetapi juga data arkeologis, serta jaringan perdagangan antar kesultanan yang berada di Jawa seperti Cirebon dan Mataram yang dikuasai VOC sejak abad ke-18, sedangkan di wilayah Sulawesi dan Kalimantan VOC berhasil mengambil alih perdagangan pada abad ke-8 sampai ke-19 Masehi. Di sisi lain, sebagai bukti yang ada diberikan beberapa kesultanan Aceh adalah kesultanan yang sulit ditaklukkan oleh VOC. Untuk itu butuh waktu lama bagi VOC untuk menguasai bandar di Aceh, sehingga hubungan yang terjalin antar kesultanan tersebut tidak hanya mencakup masalah perdagangan, akan tetapi mencakup penyebaran Islam yang melalui jalur perdagangan antara kesultanan di Indonesia.